Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep bagaimana cara menentukan median dan juga modus pada data berkelompok ya. KD kita masih sama, yaitu KD 3.2 dan juga 4.2. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian harus bisa menentukan modus dan median data berkelompok dengan tepat, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus dan median data berkelompok dengan tepat juga ya. Nah, sekarang kita ingat dulu sebelum kita masuk ke dalam langkah menentukan median dan juga modus data kelompok, kita lihat dulu untuk data yang tidak berkelompok. Nah, jika dipunyai data berat badan 8 siswa dalam satuan kilogram adalah 43, 47, 50, 55, 45, 62, 48, 50. Tentukan median dan juga modusnya. Nah, kita dilihat dulu data yang sudah kita punya di sini dari mulai 43 sampai dengan 50. Apakah ini sudah urut? Belum tentunya ya. Urut dari terkecil, data terkecil sampai dengan data terbesar. Nah, sekarang tugas kita berarti mengurutkan terlebih dahulu ya. Ya, oke, sekarang sudah urut 43, 45, 47, 48, 50, 50, 55, 62. Nah, median terletak di antara data keempat dan juga ke-5 karena datanya kan tadi cuma 8 ya. Median itu xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1 dibagi dengan 2. N-nya kita masukkan dengan 8. Berarti 8 per 2 x4 ditambah x5 dibagi dengan 2 ya. Hasilnya adalah 48 tambah 50 dibagi 2 yaitu 49. Nah, sedangkan modusnya di sini adalah nilai yang paling banyak muncul ya. Data yang paling banyak muncul itu adalah nilainya 50 ya. Jadi modusnya adalah 50. Nah, perhatikan berikut adalah data hasil seleksi tes tahap 1 pada perekrutan karyawan di perusahaan Sumber Jaya. Nah, ini nilainya ini dalam bentuk tabel frekuensi ya, jadi sudah ada nilai dan juga frekuensinya. Nah, sebelum kita menentukan nilai modus median, kita harus tahu dulu ya letak kelasnya di mana. Contoh, di mana posisi data ke-12. Nah, data ke-12 ini kan kita lihat, ini di sini frekuensinya 4, berarti data 1 sampai 4 di sini. Berarti sampai 10 di sini ya. 12 berarti ada di kelas ke-3 ya. Kemudian di manakah posisi data ke-34? Ya kita hitung aja dari frekuensinya. Ini 10, 19, 20, 33 ya. 34 berarti ada di kelas ke-5 gitu ya seterusnya. Nah, ini adalah bentuk histogram. Nah, bentuk histogram ada beberapa macam tergantung banyak pembuat soalnya ya, mau bentuk seperti apa. Yang membedakan adalah di bagian garis yang mendatar ini. Ini kan langsung 71, 75, 6, 76, 78 ini adalah kelas intervalnya ya, hanya dituangkan ke dalam histogram di sebelah sumbunya, bawahnya, sumbu yang mendatar. Nah, kalau ini ada titik-titik ini putus-putus, ini menandakan dia titik tengah. Jadi ini titik tengah kelas pertama 5, titik tengah kelas 2 itu 10, titik tengah ketiga 15 dan seterusnya ya. Frekuensinya ini 3, 6, 11, 13, 5 dan juga 2. Ini adalah frekuensinya. Nah, di sini berarti nanti kalian kalau mau menyelesaikan soal misalnya dari histogram ini disuruh menentukan median atau modusnya ya harus dirubah dulu ke dalam bentuk interval ya. Jadi ini kan hanya baru diketahui titik tengahnya. Nah, untuk yang ketiga, ini diketahuinya itu bukan titik tengah lagi, tetapi di sini adalah tepi bawah kelas pertama, tepi atas kelas pertama sekaligus tepi bawah kelas kedua ya. Ini tepi bawahnya. Berarti nanti tinggal dirubah ke dalam intervalnya, tinggal ditambah 0,5 ya atau dikurang 0,5. Begitu ya. Jadi bagaimanapun bentuk histogramnya, kalian bisa ya merubah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, bagaimana cara menentukan modus data berkelompok? Yang pertama, kita tentukan kelas modusnya dulu. Yang kedua, baru menentukan nilai modus dengan rumus MO, modus sama dengan TB, tepi bawah, ditambah D1. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Dibagi D1 plus D2. D2 siapa? D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Dikalikan P itu adalah panjang kelas ya. Nah, bagaimana untuk median? Ya, kita ingat kuartil. Kuartil itu adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar, sehingga terdapat 3 nilai, yaitu
Q1, Q2, dan juga Q3 ya. Yang pertama sama, kita tentukan kelas letaknya dulu, letak kelas QI-nya dulu, kemudian menentukan nilai QI. Oke. Q1 sering disebut juga dengan kuartil bawah ya. Kita cari dulu letaknya. Bagaimana caranya? Karena Q1 berarti tadi kan membagi data menjadi 4, berarti 1/4 kali sigma FI atau kali N gitu. Nah, baru kalau sudah ketemu, nanti Q1-nya sama dengan TB tapi bawah kelasnya dari sini ya, letak Q1-nya ditambah 1/4 sigma FI dikurangi FKS. Apa itu FKS? FKS adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke-1. Jadi misalnya kuartil ke-1 itu terletak di kelas 3. Nah, berarti cara menentukan frekuensi kumulatif sebelumnya itu ya tinggal dijumlah frekuensi kelas pertama dan juga frekuensi kelas kedua, kita jumlahkan. Nah, dibagi dengan FQ1 adalah frekuensi kelas kuartilnya, berarti frekuensi di kelas ketiga tadi dikalikan P adalah panjang kelas. Nah, median itu sering disebut juga dengan Q2 ya, atau kuartil tengah. Caranya sama, kita cari dulu letaknya. Letak Q2-nya itu ya berarti 2/4 dari sigma FI. 2/4 atau setengah ya. Rumusnya sama, Q2 sama dengan TB tambah 2/4 kali sigma FI dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil kedua atau sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi Q2 ya. Ada buku juga yang menyebutkan di sini kita pakainya bukan Q2 langsung ME gitu ya. Jadi di sini FME sama saja. Oke, untuk kuartil 3 itu kuartil atas sering disebutnya. Caranya juga sama. Letaknya dulu 3/4 kali sigma FI baru menentukan kuartil ketiga ya. Jadi ini saya berikan konsepnya dulu sebelum kita nanti langsung masuk ke latihan soal ya, biar kalian sudah familiar dengan simbol-simbol ini ya. Ini maknanya apa? Itu sekali lagi ini kalau FKS itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median gitu. Kalau kalian sedang mengerjakan nanti Q1 ya berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 gitu ya, dan seterusnya ya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipahami. Jangan lupa subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.